Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ipaldi Anita dengan NIM 3220225. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa persoalan ijtihad. Yang pertama, kekosongan mujtahid. Dalam hal apakah suatu zaman boleh terjadinya kekosongan mujtahid atau tidak ada orang yang berijtihad? Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Golongan Hanabilah dan Al-Zubaydi dari kalangan Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak boleh pada suatu zaman terjadi kekosongan mujtahid. Akan tetapi, pendirian tersebut dibantah oleh kebanyakan ulama. Di antara mereka ialah Ar-Razi, Al-Ghazali, dan beberapa ulama lainnya dari berbagai mazhab. Menurut mereka, boleh saja suatu zaman itu kosong dari mujtahid. Simpang siur pendapat ini membawa pada suatu kesimpulan bahwa di kalangan umat Islam tetaplah harus ada usaha agar orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang syar'i dan ilmu Islam lainnya, sehingga masalah yang muncul dalam masyarakat dapat segera menemukan solusinya. Sebagai titik terang, karena pintu ijtihad selalu terbuka luas. Yang kedua, spesialisasi dalam ijtihad. Imam Al-Ghazali menyatakan, seorang mujtahid harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, harus menguasai ilmu-ilmu syariat serta mempunyai kemampuan menganalisa suatu permasalahan berdasarkan dugaan kuatnya. Dengan demikian, ia mengetahui sesuatu yang seharusnya ia dahulukan, dan sesuatu yang harusnya ia akhirkan. Kedua, harus berperilaku adil dan terpuji serta menjauhi segala maksiat yang dapat memperburuk citranya. Adapun Imam Shatibi memberikan dua syarat. Pertama, memahami maqasid al-syariah serta sempurna. Kedua, mampu mengadakan istinbat hukum berdasarkan pemahamannya. Berbagai persyaratan mujtahid tersebut di atas menunjukkan bahwa berijtihad membutuhkan kecermatan, sehingga penguasaan pada berbagai perangkat tertentu mutlak dibutuhkan. Satu hal yang patut diungkapkan bahwa ijtihad merupakan bidang spesialisasi yang membutuhkan kecermatan mendalam, dan tidak semua orang bisa melakukannya. Pekerjaan ini seperti pekerjaan spesialisasi lainnya, dan tidak semua orang mampu melakukannya sekalipun tinggi tingkat keilmuannya jika tidak menguasai bidang tersebut. Selanjutnya, metode ijtihad. Yang pertama, ijtihad tarjihi, yaitu ijtihad tarjihi ialah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab fikih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang ini. Kedua, ijtihad ibtidai, yaitu usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fikih terdahulu. D. Lapangan ijtihad. Wilayah ijtihad atau majalul ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Sedangkan lapangan ijtihad adalah pada setiap hukum syarah yang tidak memiliki dalil qat'i. Adapun hukum yang diketahui dari agama secara darurah dan bid'ah atau pasti benar berdasarkan pertimbangan akal, tidak termasuk lapangan ijtihad. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil qat'i at-subut dalalah tidaklah termasuk dari lapang ijtihad, yaitu persoalan yang tergolong maulimah al-din bil khururah, diantaranya kewajiban salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji, mencuri dan meminum khamr. Ijtihad dibutuhkan setelah Nabi wafat karena permasalahan selalu berkembang. Sejak abad kedua dan ketiga, ijtihad permasalahan hukum Islam telah mulai dirumuskan, di antaranya hasil dari mazhabul arba'ah baik dalam ibadah maupun muamalah. Kebenaran hasil ijtihad. Teori kebenaran menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya secara pasti.
Kepastian ini mengalami beberapa tahapan yang diawali dari kebenaran indrawi, akan tetapi kebenaran indrawi ini tidak meyakinkan. Maka, kebenaran yang meyakinkan adalah kebenaran melalui akal. Kebenaran melalui akal ternyata juga tidak meyakinkan, lebih-lebih ketika berhadapan dengan ketentuan syara. Karena itu, kebenaran bagi orang awam berbeda dengan kebenaran menurut orang tertentu atau khawas. Kemudian, Al-Ghazali mengatakan bahwa mujtahid yang berijtihad adalah benar. Namun, untuk menetapkan kebenaran ini, kriteria dan persyaratan mujtahid perlu dipenuhi meskipun sedikit lebih longgar dibanding dengan ulama lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.